Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya semuanya ya. Balik lagi sama gua di Marscaster Mini 4WD. Nah, di video kali ini kalian temenin gue untuk kita unboxing barang yang ada di sebelah gua ini. Ini cukup gede. Kalian bakalan tahu apa isinya nanti. Dan di sini gue bakalan minta kalian untuk cek barang-barang apakah barangnya bagus atau mungkin ada lecet-lecet atau yang jelek-jelek ya. Nah, ini adalah Hot Wheels. Hot Wheels ini cukup viral dan hot ya di tahun 2024. Dan sekaligus kita unboxing dan juga kita review dan kita cek-cekin barang-barangnya. Gue bakalan cerita juga nih, ada drama nih yang mungkin buat kalian ngerasa greget gitu ya. Yuk ikutin aja videonya di video gua berikut ini. Jadi barang ini udah ada di udah nyampe ya di rumah gua sejak awal Desember yang lalu. Jadi udah 3 atau 4 mingguan gitulah ya. Dan ini barangnya gue dapetin dari Arnando Garage. Kenapa dari Arnando? Ini ceritanya nih. Jadi ini adalah Hot Wheels Fast and Furious ya. Dan kalian bakalan tanya, "Bang, kenapa nih banyak banget nih Hot Wheels Fast and Furious-nya? Lu nimbun ya, Bang?" Nah, di sini gue bakalan cerita ya. Jadi suatu hari. Jadi awal mulanya gue tuh memang punya temen ya yang mempunyai minimarket, katakanlah si A. Jadi si A ini punya minimarket dan dia biasa stok Hot Wheels. Cuman dia itu bukan kolektor. Dia bukan kolektor ya. Nah, jadi gue tanyalah karena memang sebelumnya itu banyak banget kan yang posting tentang Hot Wheels Fast and Furious ini ya. Dan di sini gue langsung tanya nih sama dia, "Bro, ada nggak Fast and Furious? Katanya memang masuk ke minimarket lu." "Oh, ada, Bro." Terus akhirnya gue pesen lah 1 set ya kan. Gue punya beberapa teman juga yang ternyata kolektor juga sih. Biasanya sih memang mereka suka nitip juga sama gue gitu. Dan gue juga kolektor ya, kolektor tapi dodolan juga. Dia akhirnya titip lah. Dan temennya ini katakanlah si B sama C. Dan pas gue tanya jadinya pesen berapa, ternyata mereka pesen semuanya 4. Oke, jadi yang satu pesen 2 set dan yang satu lagi 2 set lagi. Akhirnya gue bilang lah ke teman gue, "Bro, gue pesen 5 set ya." "Oke, tapi nggak bisa dari dia." Dia bilang, "Ini bro, teman gue yang biasanya ada di pusat," katanya, pusat minimarketnya yang memang masukin barang-barangnya itu ke minimarket dia. Dan ini nomor HP-nya katanya. Oh ya udahlah, gue akhirnya telepon atau WhatsApp dia ya. "Mas, ini katanya ada Hot Wheels Fast and Furious yang baru ya?" "Oh iya ada," katanya. Dan akhirnya gue pesenlah 5. Katakanlah ini si Z ya, si Mas ini ya. Oke, terus katanya dia bilang DP dulu, Bang. Oke lah, akhirnya gue DP. DP-nya berapa? 500.000. Oke, 500.000. Ini abangnya ini karena memang dari rekomendasi dari temen gue si A tadi. Jadi gue percaya sama dia. Akhirnya setelah itu gue pesen lah. Gue DP. Terus udah lama gitu kan, dia nggak muncul-muncul. Gue tanya, "Bang, udah datang belum?" "Oh belum, Bang." "Bang, ini banyak banget yang mesen." Terus akhirnya dia bilang, "Ya udah, Bang, bayarin aja semuanya biar pastiin bakalan dapat barangnya." Oh ya udahlah, karena gue emang percaya sama dia kan. Dan ini karena rekomendasi dari temen gue, akhirnya gue bayar full lah ke dia. Nah disitulah akhirnya gue ngelihat bodohnya gue tuh di situ. Jadi setelah gue DP-in dan gue bayar full, dan orang itu menghilang dong. Dan ternyata pas gue tanya, ternyata dia udah nggak kerja lagi di minimarket itu atau di pusatnya itu ya.
Jadi akhirnya ya hilang aja begitu aja duitnya ya. Ya kalian tahu berapa harganya ini kan. Nah akhirnya setelah itu teman gue merasa nggak enak. Dan akhirnya karena teman gue nggak enak, akhirnya dia mau gantiin lah. Tapi asal gue yang bayar shippingnya katanya. Dia bayarin yang hilangnya aja, Hot Wheels-nya. Oke, jadi ya sekitar 5 set lah ya. Akhirnya dia bayar. Oke, itu udah lama tuh, udah 3 minggu lebih kali ya dari gue pertama kali pesen sama dia. Dan setelah itu gue rekomendasi lah ke Om Ko Arnando ini. Akhirnya temen gue bayarin si Hot Wheels ini. Dan ya akhirnya datang di rumah gue ini 5. Nah belum selesai nih. Ternyata pas gue tanya ke teman-teman gue, katanya karena kelamaan, akhirnya dia nggak jadi pesan lah. Akhirnya di sini tertimbunlah barang-barang sebanyak ini, dan ya kita cobain aja lah, kita jual-jualin aja, siapa tahu ada yang mau. Kalau belum ya sudah, kita timbun dulu aja. Kayaknya lumayan juga sih, karena ini kan Brian O'Connor ya, jadi lumayan bagus lah. Oke, nah tadi gue udah buka beberapa ya, jadi kita tadi udah dapat untuk yang Skyline-nya kita dapat 5, karena emang 5 set ya. Dan juga kita tadi belum review. Nah kalau yang ini nih base besi ya, lainnya base plastik. Nah jadi gue nggak tahu kenapa banyak orang yang nggak ngincer ini ya. Kalau gue sih suka sama Eclipse-nya loh. Jadi karena memang base besi, bahannya lebih awet, dan juga detailnya juga lumayan sih. Tuh. Jadi logo Mitsubishi-nya, ada plat-plat nomornya, ada lampu sensor atau lampu mundur nih ya. Dan di sini ada karbon. Untuk kartnya gambarnya bagus ya, kayak di Texas gitu mereka ya. Jadi belakangnya tuh ada bukit-bukit gitu. Di sini ada, memang karena Texas itu kan cukup panas, jadi gersang gitu ya. Nah, ini cukup bagus sih. Dan ini setnya Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra, itu Nissan Skyline-nya, Toyota Supra lagi yang putih, dan juga ada Ford Escort di sini. Oke, ini ada logo SNI-nya. Sini ada beberapa lisensi dari Toyota, dari Ford, dan juga dari Nissan, dan juga dari Mitsubishi ya. Lanjut kita lihat ke yang Toyota Supra yang ini. Dia iconic juga ya, ini dari Fast and Furious yang pertama ya. Ini jadi mobil 10 seconds-nya dari Brian O'Connor untuk si Dom. Kita lihat di sini tamponya juga lumayan detail, lampunya juga dari stiker ya, dekal ya. Oke, dan dia base-nya plastik, velgnya palang 5 gini. Karena memang bagus sih, kalau Supra ini kan modelnya montok-montok gitu juga, jadi pas banget dikasih velg kayak gini nih. Lalu kita lihat untuk yang Supra yang putihnya, yang ini katanya lebih detail daripada yang lainnya ya. Jadi yang putih ini yang terakhir kali di Fast and Furious 7 kayaknya dipakai buat Brian O'Connor berpisah gitu ya sama Dom ya. Tapi itu bukan si Brian-nya, tapi adiknya yang pakai CGI. Jadi ini ikonik juga, dipakai untuk tributnya Brian O'Connor atau Paul Walker ya. Gitu. Dan di sini sama untuk lampunya dari dekal gitu, stiker. Di grillnya juga stiker, cuman beda nih. Dari velgnya yang ini pakai velg palang 5, cuman yang ini pakai velg garis-garis gitu ya. Sama aja palang 5, tapi dia lebih ke garis-garis gitu ya. Dan berikutnya kita belum buka nih yang ini nih. Nah, ini gue nggak tahu kenapa nih banyak banget di minimarket, tapi sebenarnya lebih bagus loh. Ini velgnya dia emas, juga detail juga sih. Tuh lihat plat nomor, dan juga kayak ada wing-wingnya gitu ya. Ini base plastik juga. Dan ini dia penampakan untuk Skyline-nya, velg palang 5, tapi bukan yang gendut tadi ya. Tapi sama kayak yang Supra yang putih. Ini untuk Fast and Furious yang di, kalau nggak salah yang di Fast Furious 2 ya.
Dan ini kenapa ikonik banget, karena ya memang salah satunya karena dia R34 dari Skyline ya, dari Nissan. Dan ini juga cukup legendaris untuk di kalangan kolektor ya. Semuanya pasti pada ngincer di R34 ini. Cuman memang karena memang barangnya bagus sih. Jadi detailnya di sini untuk lampunya juga detail. Cuman di sini nggak ada plat nomornya ya, kayak yang lain kan ada plat nomornya nih. Kayak yang Ford Escort ini ada plat nomornya. Cuman di sini memang plat nomornya cuman ada di Eclipse sama di Escort ya. Jadi di Eclipse ini dia ada plat nomornya. Cuman di Skyline-nya, di Supra yang putih nggak ada, dan juga Supra yang oranye juga nggak ada. Dan memang R34 ini barang yang naik terus ya harganya sampai sekarang, karena ini yang seri ini, yang Wave ini cukup banyak sih stoknya. Jadi gue lihat di marketplace kemarin sempet turun, tapi sekarang udah mulai naik-naik lagi sedikit ya. Mungkin karena memang udah jadi langka barangnya, banyak yang disimpenin sama para kolektor. Jadi kalau gue secara personal, gue bakalan suka yang ini sih, Mitsubishi Eclipse ini. Entah kenapa, karena mungkin karena gue suka warna hijau kali ya. Jadi gue suka warna hijau gini, dan ini juga base-nya besi gitu, lebih awet gitu ya dibandingin sama yang lainnya. Nah, itulah dia cerita dari gue. Gimana menurut kalian? Greget nggak? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan di subscribe. Thank you for watching. Jangan lupa ditunggu video gue berikutnya. Bye bye.